1 miliar dapat uang. Kemudian uang itu diberikan rumput pun dapat rumput sekabupaten. 1 miliar. Bayangkan rumput semua, tidur kambing di rumput, pipis di rumput, makan sama pipis-pipisnya. Dasar kambing. Kambing tidak mengerti nilai berlian, yang ia tahu hanya rumput. Kenapa? Karena hidup kambing cuma melayani hidup kambing cuma melayani Jadi kalau ada orang hidup setiap hari cuma untuk melayani perut, ia bekerja merupakan ibadah, berarti dia sama dengan sampai dia ngomong tanggung jawab, ya tanggung jawab loh. Makanya sahabat Rasulullah, bahkan mantu beliau namanya siapa? Ali karramallahu wajhah, mengatakan barang siapa orang yang hidupnya cuma untuk melayani perut, maka ia seperti kambing, sama seperti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita, karena mereka harapan kita semua, bahkan harapan agama ini akan bagaimana agama ini 20, 30, 50 tahun yang akan datang. Anak-anak kita Pak yang akan meneruskan jawabannya. Anak-anak kita mau jadi apa? Persiapkan. Anak-anak kita boleh jadi jenderal, tapi asal jenderal yang beriman. Jadi pengusaha yang beriman. Jadi pegawai yang beriman. Kalau iman dan takwa landasan, insya Allah aman. Jadi pegawai beriman, masuk kantor tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Jadi pengusaha beriman, insya Allah timbangan ukuran tidak akan diselewengkan. Masyarakat makmur, ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani yang beriman, insya Allah tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi artis yang beriman, kita lihat artis, pakaiannya buka paha tinggi. Alhamdulillah. Jaga iman, wariskan kepada anak-anak kita. Apapun profesinya, ketika iman dan takwa pasti aman. Bu, Pak, kayaknya lanjut terus sudah nih. Tapi lagi berapa menit? Bu, 1 jam kuat? 2 jam? Saya nggak kuat. Yang kuat lanjut sedikit biar kita kembali ke Maulid, kalau kita berbicara maulid adalah kelahiran. Di dalam kelahiran kita juga memperingati wafat beliau. Rasulullah lahir dan diwafatkan di hari yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun yang berbeda pastinya, nggak mungkin tahun yang sama. Dimulai ketika fajar mau sholat subuh, Rasulullah sudah dalam keadaan sakit. Kemudian dia panggil Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sama Ali karramallahu wajhah, untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat subuh, karena Rasulullah sudah meriang, sudah tak kuat untuk berjalan. Jawab Abu Bakar, ya Rasulullah, ketika engkau masih hidup, saya tak pantas untuk menggantikanmu, wahai Rasulullah. Gak pantas untuk menggantikanmu, Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menguatkan diri, digandeng oleh Abu Bakar dan menantunya Ali karramallahu wajhah menuju masjid. Ketika selesai melaksanakan sholat subuh, biasanya kalau Rasulullah baca istighfar, Astagfirullah 3 kali.
Ada yang 7 kali, terserah, makin banyak makin bagus. Turun malaikat Jibril membawa ayat yang terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Tuh, kok nggak jawab Allah sih? Allah. Ayo jawab. Kasep. Innama ana basyarum mislukum. Katakanlah Muhammad, bahwa engkau ana basyarum mislukum, sama seperti kalian semua. Rasulullah menghadapkan makmum para sahabatnya, qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, kata Israel Jibril, bahwa saya seperti kalian semua. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya cuma diberi wahyu oleh Allah satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mau bertemu, berjumpa kepada Allah, falyamal 'amalan shalihan. Falyamal, maka ngamallah kalian semua amalan pada amal shalihan yang bagus, shalihan yang baik. Allah yang ngomong, bukan Ustaz Nur Halim yang ngomong. Saya cuma menyampaikan. Ketika ingin bertemu dengan Allah, maka falyamal amalan shalihan. Para sahabat yang mendengar ini mencucurkan air mata. Seakan-akan dengan ayat ini menandakan bahwa sebentar lagi Rasulullah akan tiada, Rasulullah akan wafat, Rasulullah akan meninggal. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menangis dan sahabat-sahabat yang lainnya menangis. Kemudian Rasulullah, karena mereka terbayang bagaimana pengorbanan Rasulullah, para sahabatnya dikejar-kejar oleh Quraisy sehingga hijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah pulang diangkat oleh para sahabatnya. Rasulullah, lain-lain, kenapa nafas terakhirmu akan menjemputnya? Sehingga tidak lama lagi Allah memanggil malaikat Israel berangkat ke Madinah. Assalamualaikum. Kalau malaikat suaranya keras, karena nggak tahu, nggak pernah bergaul bersama manusia. Assalamualaikum. Dari dalam Fatimah menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Siapa di luar? Saya. Sampaikan kepada Muhammad, saya sudah datang. Fatimah menyampaikan kepada ayahandanya, wahai Rasulullah, ada tamu yang datang. Wahai Fatimah, tamu yang engkau maksud sudah berada di sampingku. Fatimah tidak bisa melihat karena yang datang adalah malaikat Israel. Disampaikan niatnya, wahai Muhammad, saya di sini membawa pesan dari Allah. Saya ingin mencabut nyawamu, namun Allah berpesan, ketika engkau tidak berkenan, saya akan kembali lagi dengan tangan kosong menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau akhirnya disampaikan, wahai malaikat Israel, saya mau dicabut, tapi saya ingin tahu bagaimana nasib umatku. Akhirnya kembali lagi, karena itu yang punya jawaban adalah malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril didatangkan, wahai Jibril, bagaimana umatku ketika saya meninggal? Begitu cintanya
Muhammad kepada umatnya, maka kita harus membacakan shalawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jawabnya, umatmu Muhammad akan selamat ketika engkau umatmu masih tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan itulah keluar hadis yang sangat masyhur, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnata Rasul. Kemudian Allah setelah mendapat kabar itu, Rasulullah merelakan untuk dicabut. Setiap manusia yang hadaratul maut pasti didatangi oleh dua malaikat. Sabda Rasulullah, ketika seseorang sakaratul maut, kecuali ia didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan Israil. Gunanya apa malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu ketika sakaratul maut, seseorang yang didatangi adalah orang yang baik, orang yang akhlaknya baik, orang yang taat kepada Allah, orang yang hormat kepada ibunya, orang yang mengasihi keluarganya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal. Kemudian dia kepakkan sayapnya, maka terlihatlah gambar surga yang bertingkat-tingkat, sehingga mengucapkan hada manzilatu fulan. Sangat kagetnya, terhungun, terkalok-kalok. Malaikat ketika seorang sudah sampai maut tidak bisa mengucapkan apa-apa. Kenapa? Karena sangat herannya melihat surga yang bertingkat-tingkat. Ada manzilatu ya fulan fi jannatin na'im, di dalam surga yang bertingkat-tingkat. Namun ketika seseorang yang didatangi adalah orang yang jahat, orang yang judi, orang yang mabuk-mabukan, main perempuan, sama orang gak baik, mau mati belum taubat, malaikat Jibril mendatangi dari sebelah kiri. Ia kepakkan sayapnya sehingga berlihatlah neraka yang bertingkat-tingkat, dengan mengucapkan hada manzilatu fulan fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Sehingga Rasulullah dicabut dari ujung jempol sampai ke kaki. Apa yang dia ucapkan, ummati, ummati, ia ingat umatku. Kemudian dilanjutkan dari lutut sampai ke pusat. Ia juga masih mengucapkan as-sholat, ingat sholat, pesan, ingat sholat. Kemudian dari perut naik ke kerongkongan Allah. Biasanya kan dilihatkan tadi tuh, Bapak Ibu juga bisa dilihat itu di neraka apa surga sudah kelihatan ketika sakaratul maut. Karena Rasulullah orang yang maksum sudah dijaga oleh Allah, Rasulullah tidak diperlihatkan itu, sehingga Rasulullah bisa mengucapkan kalimat yang masyhur, aqimis sholat wa ma malakat aymanukum, wajibkan sholat untukmu dan sholat yang berada di tanggunganmu, yaitu anak, istri, dan pembantu, karyawan adalah tanggungan kita semua. Kalau kita ingatkan, kita akan terlepas dari beban. Mau dijalankan atau tidak, yang penting mengamanatkan, menyertakan. Ma'asyiral muslimin, akhirnya Rasulullah dicabut oleh Allah, wajahnya putih berseri-seri. Malaikat berbaris menyambut kedatangan Rasulullah, seorang manusia pilihan, sampai ke Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan telah kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu sama Rasulullah. Yuk, terakhir kita sholawat. Terakhir pagi sholawat. Salatum bisalabil mubin lil qatil tahmin ya Rasulullah. Salatum bisalabil mubin lil qatil tahmin ya Allah.
Pak Sulaiman Kawah Korek. Cukup sekian, Rek. Gunung Guri, Gunung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesarnya. Kalau kurang, panggil lagi. Kalau kurang puas, nanti pulang di rumah masing-masing.